kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari sahabatku semua di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Senin tanggal 15 Juli 2024, tertulis di dalam kitab Ulangan pasal 14 ayat 2. Mari sahabatku semua, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini demikian. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi. Ai bangsa nabadia doho di Jahoba de Batam, jalanunga dipilih Jahoba ho, asaho gabe bangso hapujungan nasian saluhut bangso akana di atas tanoon. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari sahabatku semua di dalam nama Tuhan Yesus, status sebagai umat yang kudus bagi Tuhan harus hadir dalam kehidupan keseharian kita, baik dalam interaksi sosial dengan penganut-penganut agama dan kepercayaan yang lain, dan juga dalam praktek-praktek budaya atau kebiasaan-kebiasaan kita. Cara hidup sebagai umat Tuhan yang dikuduskan itu harus menggarami kebiasaan-kebiasaan sehari-hari, termasuk juga adat istiadat. Inilah ajakan firman Tuhan hari ini, sebagaimana diingatkan kepada umat Israel tentang bagaimana seharusnya mereka melakukan praktek-praktek perkabungan sebagai ritual yang seharusnya tidak mengabaikan status mereka sebagai umat Tuhan, umat yang dikuduskan. Dalam ayat 1 pasal 14 kitab Ulangan ini dituliskan, kamulah anak-anak Tuhan Allahmu, janganlah kamu menoreh-noreh dirimu ataupun menggundul rambut di atas dahimu karena kematian seseorang. Mereka diingatkan untuk tidak melakukan praktek-praktek berkabung yang biasanya dilakukan oleh bangsa-bangsa sekitar mereka, yaitu menoreh-noreh diri atau menyayat-nyayat atau melukai tubuh mereka sendiri sebagai ritual yang ekstrim, sebagai ekspresi kesedihan dan duka cita yang mendalam karena kematian seseorang, dan juga dianggap sebagai bentuk penghormatan atau persembahan kepada dewa-dewa. Inilah ritual yang dikaitkan dengan ritus-ritus keagamaan yang sudah tidak sesuai lagi dengan iman percaya mereka kepada Tuhan. Larangan ini menunjukkan bahwa sebagai anak-anak Allah, Israel harus memiliki cara berduka yang berbeda dan tidak meniru kebiasaan-kebiasaan yang tidak kudus dari bangsa-bangsa lainnya. Sahabatku semua, dalam cara yang berbeda, kita juga sering terbawa suasana duka cita atas kematian seseorang yang kita kasihi, yang akhirnya mengabaikan status kita sebagai umat yang sudah dikuduskan Tuhan. Ada kebiasaan-kebiasaan ritual-ritual yang kita lakukan yang sesungguhnya sudah bertentangan dengan iman percaya kita sebagai seorang Kristen. Ada yang meletakkan ke dalam peti mati barang-barang kesukaan mendiang semasa hidupnya, pakaian terbaiknya, sepatunya yang paling bagus, bahkan ada yang meletakkan uang, Alkitab untuk dikubur bersama dengan jenazahnya. Ada yang menyiramkan garam dan lain sebagainya. Ritual ini adalah salah satu dari banyak ritual yang sering terjadi yang bertentangan dengan ajaran kekristenan kita. Maka hari ini kita diingatkan tentang identitas kita sebagai umat Tuhan, umat yang terpilih dan yang sudah dikuduskan. Responlah kesedihan dalam iman yang benar, misalnya dengan berdoa, mohon kekuatan supaya Tuhan meneguhkan dan menghibur kita. Janganlah melakukan sesuatu yang mencemari kekudusan Tuhan dan melakukan hal-hal yang merugikan diri dan orang lain, baik fisik maupun rohaninya. Kesadaran akan status kita sebagai umat pilihan harus membawa kita kepada cara-cara hidup yang penuh dengan ucapan syukur dan rasa hormat kepada Tuhan Allah kita di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.